Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sofyan Ali. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sofyan Ali adalah seorang tokoh yang aktif dalam dunia politik Indonesia serta pernah menduduki berbagai posisi penting di organisasi dan lembaga politik maupun sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sofyan Ali lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1973 dan dikenal sebagai tokoh yang berkiprah di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2023 mewakili daerah pemilihan Jambi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Sofyan Ali berlangsung di tingkat nasional melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta di tingkat daerah melalui organisasi yang berpusat di Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan organisasi kepemudaan serta keagamaan yang memiliki jejaring nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan organisasi Sofyan Ali berlangsung sejak awal tahun 2000 dengan menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Jambi pada tahun 2001 sampai tahun 2003, kemudian berlanjut hingga tahun 2017 dengan menduduki berbagai posisi penting seperti Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dan Dewan Pembina Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Sofyan Ali dalam organisasi politik dan sosial menunjukkan adanya komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, memperjuangkan aspirasi daerah, serta memberikan arah kepemimpinan di bidang politik, sosial dan keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sofyan Ali menjalani perjalanan panjang melalui berbagai organisasi, mulai dari menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, lalu berkembang menjadi pengurus partai politik di tingkat cabang, wilayah hingga menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sofyan Ali lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1973 dan dikenal sebagai salah satu tokoh politik Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia organisasi dan kepemimpinan. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023 Sofyan Ali menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan membawa aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan Jambi. Kehadirannya di parlemen menjadi bagian dari upaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jambi di tingkat nasional. Sebelum dikenal di tingkat nasional, Sofyan Ali meniti karir panjang dalam organisasi sejak muda. Beliau aktif sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang menjadi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, serta penguatan nilai keislaman dan kebangsaan. Pada periode tahun 2001 sampai tahun 2003 Sofyan Ali dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Jambi. Perjalanan ini berlanjut dengan posisi Wakil Sekretaris Dewan Syuro Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jambi pada tahun 2004 sampai tahun 2007. Selanjutnya, Sofyan Ali memegang amanah sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jambi pada tahun 2007 sampai tahun 2011. Kepemimpinannya semakin menonjol ketika pada tahun 2013 beliau menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jambi. Selain aktif dalam struktur partai, Sofyan Ali juga menjadi bagian dari organisasi intelektual dan kepemudaan. Pada tahun 2017 beliau tercatat sebagai Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama serta Dewan Pembina Gerakan Pemuda Ansor. Dari perjalanan panjang tersebut terlihat bahwa Sofyan Ali bukan hanya fokus pada politik praktis,
tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia melalui organisasi kepemudaan, pendidikan, dan keagamaan. Kiprahnya memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang dapat membangun karir politik sekaligus tetap memberikan kontribusi dalam organisasi sosial dan keagamaan. Pelajaran hidup atau nilai positif. Dari perjalanan hidup Sofyan Ali dapat diambil pelajaran bahwa konsistensi, kesabaran, dan keterlibatan aktif dalam organisasi sejak muda akan membuka jalan untuk berkiprah di tingkat yang lebih tinggi. Perjalanan ini juga menunjukkan pentingnya memadukan kepemimpinan politik dengan kepedulian sosial agar kiprah seseorang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi masyarakat luas. Nilai positif yang dapat diteladani adalah ketekunan dalam meniti jenjang organisasi, komitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, serta keberanian mengambil tanggung jawab dalam memimpin. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli.
Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik. Dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.